Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan berlatih soal-soal IPS kelas 6 tema 7 KD 3.3. Mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama. Salah satu latar belakang peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN adalah A. Melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. B. Melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945 alinea kedua. C. Mempunyai modal pertahanan yang terkuat di wilayah Asia Tenggara. D. Mempunyai modal bidang ekonomi yang kuat untuk lintas negara ASEAN. Kira-kira latar belakangnya adalah? Ya, latar belakangnya adalah A, yaitu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Mengapa jawabannya alinea keempat? Karena pada alinea keempat itu terdapat pernyataan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 2. Di bawah ini merupakan peran Indonesia di lingkup Asia Tenggara, kecuali. Nah, mari kita lihat satu persatu pernyataannya. Yang A, salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Nah, ini benar ya anak-anak, karena Indonesia itu merupakan salah satu yang mendirikan ASEAN. Didirikannya itu pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri kita, yaitu Adam Malik. Jadi yang A ini benar. Kemudian kita lihat yang B, penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali. Nah, ini juga betul ya. Ini adalah peran Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang pertama di Bali, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Kemudian kita lihat yang C di sini, berperan dalam upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dan MNLF. Nah, ini juga benar ya anak-anak, karena Indonesia itu pernah berperan sebagai mediator atau penengah dalam pembebasan Muslim Moro di Filipina. Kemudian kita lihat yang D. Di sini memberikan dukungan ke Palestina di berbagai forum internasional, baik dalam level bilateral, regional, hingga multilateral, agar dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah Palestina. Palestina ini adalah negara Timur Tengah atau Asia Barat, ya. Bukan negara yang ada di lingkup Asia Tenggara. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 3. Mengirimkan duta besar ke negara-negara ASEAN lainnya merupakan bentuk kerjasama di bidang A. Pendidikan, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya. Ya, anak-anak, jawabannya adalah bidang politik, yang B ya. Duta besar itu apa? Duta besar itu adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional. Untuk apa? Untuk bekerja sebagai pejabat yang mewakili negerinya. Jadi jawabannya politik. Selanjutnya nomor 4. Agar produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, maka dibentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN yang disebut A. AICO, B. AFTA, C. ATF, D. MEA. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. AFTA.
AFTA. AFTA ini singkatan ya anak-anak dari ASEAN Free Trade Area yang merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Adapun kalau untuk opsi A di sini AICO. AICO ini merupakan singkatan dari ASEAN Industrial Cooperation atau kerjasama di sektor industri. Contohnya, industri pupuk di Aceh atau pabrik vaksin di Singapura. Nah, untuk opsi C di sini ATF itu singkatan dari ASEAN Tourism Forum yang merupakan kerjasama di sektor ekonomi pariwisata. Jadi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di ASEAN. Selanjutnya di sini opsi yang D, MEA. MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya yang B, AFTA. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Untuk menangani masalah olahraga di ASEAN, maka dibentuk, kita lihat satu persatu opsinya. Yang A ada AMMW. Nah, ini singkatan dari bahasa Inggris yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Women. Kata kuncinya di sini women. Berarti merupakan kerjasama ASEAN di bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Selanjutnya yang B, ada AHMM. Nah, ini singkatan dari ASEAN Health Minister Meeting. Kata kuncinya di sini health. Jadi merupakan kerjasama di bidang kesehatan. Dan yang C, nah ini AMMS, singkatan dari ASEAN Ministerial Meeting on Sport. Kata kuncinya di sini sport ya. Jadi jawabannya yang C karena ini merupakan kerjasama di bidang olahraga. Adapun yang D, SIMEO, ini merupakan singkatan dari Southeast Asian Minister of Education Organization. Kata kuncinya di sini adalah education, yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah C, AMMS. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke soal isian. Nomor 1, ASEAN berdiri pada tanggal, masih ingat? Ya, jawabannya adalah tanggal 8 Agustus 1967 yang didirikan di Bangkok, Thailand. Selanjutnya nomor 2, Menteri Luar Negeri yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN dari negara Malaysia, yaitu siapa? Ya, benar, adalah Tun Abdul Razak. Jadi tokoh pendiri ASEAN itu ada 5 ya. Dari Indonesia ada Malik, dari Malaysia tadi adalah Tun Abdul Razak, kemudian dari Singapura S. Rajaratnam, dari Filipina Narciso Ramos, dan dari Thailand Thanat Khoman. Ya, harus hafal kalian. Selanjutnya nomor 3, politik luar negeri yang digunakan oleh Indonesia yaitu, nah untuk soal ini ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah bebas aktif. Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, maksudnya itu apa? Bebas di sini artinya tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif artinya turut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia. Selanjutnya kita ke nomor 4. Bentuk kerjasama negara ASEAN bidang olahraga diwujudkan dengan mengadakan, ya jawabannya adalah SEA Games. SEA Games ini merupakan ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara di Asia Tenggara. Kemudian nomor 5. Jumlah anggota ASEAN yang ada saat ini telah mengalami penambahan negara. Negara yang bergabung pada tahun 1999 dan menjadi anggota ASEAN termuda adalah, ya betul, negara Kamboja. Dari 10 negara yang bergabung ASEAN, Kamboja merupakan anggota ASEAN termuda.
bergabung pada tanggal 30 April 1999. Ya, anak-anak, pembahasan soal IPS tema 7 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.